warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan juga terima kasih sudah bergabung di video pembelajaran kali ini. Oh iya, sebelumnya kan ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka kenalan. Oke, kenalin, nama saya Safa Fadila. Saya merupakan mahasiswa di Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke. Di sini aku aja kali ya biar lebih enak gitu, lebih santai buat ngebahasnya. Jadi kali ini tuh aku bakal sedikit menjelajahi kalian gitu ya ke dunia psikologi gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya, sudah ada di judul di bawah ya, kalau misalnya kita akan membahas tentang aliran-aliran dan juga apa sih itu psikologi umum. Oke, jadi psikologi umum itu merupakan sebuah mata kuliah dasar yang menjadi pondasi penting untuk memahami perilaku dan juga proses mental manusia. Oke, gini aja deh. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya sama diri kalian sendiri kayak, kenapa sih seseorang itu tuh bisa tersenyum padahal dia tuh lagi sedih? Dia tuh lagi kehilangan sesuatu, kehilangan motor misalnya ya, tapi dia tuh tetap tersenyum gitu ya. Atau kenapa sih kita tuh bisa jatuh cinta pada pandangan pertama? Padahal kita tuh nggak tahu loh dia tuh siapa, dari mana. Kita nggak pernah tahu sama orang itu, tapi kenapa kita tuh bisa jatuh cinta pada pandangan pertama? Atau kenapa sih kita tuh mudah takut, tapi sebenarnya itu tuh kayak nggak berbahaya? Contohnya tuh nih, kalau misalnya kita ada presentasi ini ya, kita tuh kayak merasa gugup, nervous, padahal kita tuh bukan sekali dua kali aja presentasi, tapi berkali-kali. Tapi kita tuh kayak selalu takut gitu loh untuk berbicara di depan orang. Sebenarnya semua pertanyaan itu tuh yang tadi aku jelasin, contoh-contohnya itu tuh kayak menunjukkan bahwasannya kita tuh sebagai manusia itu tuh punya rasa ingin tahu tentang kenapa kita bisa berpikir, merasakan, atau bertindak sesuatu gitu ya. Karena itulah muncul salah satu bidang ilmu khusus yang mencoba menjawab semua itu secara ilmiah. Nah, cabang itu tuh merupakan ilmu yang sudah pasti kita tahu gitu ya, yaitu atau yang kita kenal itu sebagai psikologi. Oke, jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses mental manusia. Tapi tunggu dulu loh. Jangan bayangkan psikologi itu tuh kayak peramal gitu ya, atau tukang tebak-tebakan yang bisa menebak isi pikiran orang lain hanya karena dari tatapan matanya. Kita jangan pernah membayangkan psikologi itu adalah peramal ya, bukan peramal. Karena psikologi itu adalah ilmu yang serius dan juga sistematis, di mana ilmu ini tuh dibangun melalui pengamatan, eksperimen, teori, dan juga bukti ilmiah. Jadi kayak psikologi ini tuh sama kayak sains dan ilmu-ilmu lainnya. Psikologi ini tuh tidak sekedar menebak, tapi juga menjelaskan dan juga memprediksi apa sih yang akan terjadi atau bagaimana. Tentu saja gitu ya. Untuk bisa memahami seluruh cabang ilmu psikologi yang luas ini, kita harus memulainya dari dasar. Kenapa kita harus memulainya dari dasar? Karena kita butuh pemahaman awal. Nah, pemahaman awal ini tuh sebagai pondasi, kayak semacam pondasi. Jadi sebelum melangkah ke cabang-cabang psikologi yang lebih spesifik, kita harus tahu dulu pondasinya tuh apa. Jadi kita harus tahu pondasinya tuh bagaimana. Harus menguatkan ya, intinya harus menguatkan awal-awal dulu gitu ya. Nah, tentu saja ya, psikologi ini tuh tidak jadi ilmu yang mandiri. Tidak jadi ilmu yang psikologi sudah ada nih dari dulu, dari zaman-zaman abad dulu. Tidak. Tapi psikologi ini dia tuh berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, di sini ya,
ada 2 fase yang sering dosen bilang ya kepada saya, bahwasannya fase pertama itu merupakan psikologi ini tuh masih berupa bagian dari ilmu lain kayak ilmu filsafat gitu ya. Nah, kenapa masih berupa ilmu-ilmu lain psikologi ini tuh? Karena pada fase pertama ini tuh kayak psikologi itu tuh masih bertanya-tanya tentang pikiran, kesadaran, dan juga perilaku manusia yang dibahas oleh salah satu filosof, yaitu Aristoteles. Mungkin kalian juga sudah tahu ya Aristoteles itu siapa gitu ya. Oke, jadi pada fase ini tuh kayak mereka sudah berpikir secara logis, tapi belum didukung oleh metode ilmiah seperti yang kita kenal sekarang. Nah, pada fase kedua, di mana psikologi itu tuh mulai berkembang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada fase kedua ini tuh psikologi salah satu ilmuwan psikologi ya mendirikan salah satu laboratorium psikologi pertama di Jerman, dan dari sinilah psikologi mulai dipelajari dengan metode ilmiah kayak menggunakan observasi, eksperimen, dan juga pengukuran sistematis, sehingga psikologi tak lagi hanya bagian dari filsafat, tapi menjadi bidang ilmu yang mandiri dan bisa berdiri sendiri. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan psikologi, bahwasanya psikologi itu tuh bukan ilmu yang berada sejak dulu. Namun psikologi itu tuh psikologi ini tuh akan terus berkembang ya sesuai dengan perubahan zaman atau kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita memahami teori lebih jauh tentang perilaku dan juga proses mental yang sangat kompleks ini ya, kita perlu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Karena ya kalau kita sudah mengetahui dasar-dasarnya, kita akan mudah gitu ya, mudah memahami bagaimana psikologi itu tuh berkembang, bagaimana kita tuh mengetahui perilaku dan juga proses mental manusia. Maka dari itu kita harus memahami dulu dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum ke yang lebih kompleks gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari psikologi umum ya. Nah, psikologi umum itu tuh merupakan kayak ibaratnya tuh adalah fondasi sebuah rumah gitu ya. Tanpa fondasi yang kuat, kita nggak akan pernah bisa membangun pemahaman yang kokoh tentang manusia. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu fondasi awalnya itu apa atau kebutuhannya itu apa, kita nggak akan pernah tahu nih kayak apakah rumah itu tuh bisa membangun dengan kokoh atau enggak. Makanya kita harus memiliki kekokohan di awal gitu supaya kita tuh dapat menampung ilmu-ilmu lain gitu ya. Oke, mungkin bagi mahasiswa psikologi ini tuh adalah langkah awal sebelum menjelajahi psikologi klinis, perkembangan, terus sosial, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Bahwasanya kan kita juga udah tahu bahwa psikologi itu tuh banyak banget cabangnya ya. Oke, terus lalu apa aja sih yang kita pelajari dalam psikologi umum itu tuh? Ya tentu banyak dong, kita bakal mempelajari banyak banget ya, banyak banget tentang aliran-aliran ya. Nah, mulai dari bagaimana kita tuh memproses informasi lewat panca indera. Nah, panca indera itu tuh kayak sensasi dan juga persepsi. Sensasi itu tuh merupakan informasi yang masuk ke dalam otak kita. Sedangkan persepsi itu adalah memaknakan sebuah informasi. Jadi jadi sensasi dan persepsi itu kedua hal yang tidak bisa dipisahkan karena satu sama lainnya itu tuh ya mempengaruhi. Nah, sensasi ini tuh kayak oh ya udah kita dapat informasi, terus lewat persepsi ini tuh kita akan mencerna atau memaknai dari informasi tersebut gitu ya. Terus selain itu juga kita tuh bisa mengetahui bagaimana sih kita belajar dan mengingat sesuatu. Jadi kayak selain kita mendapatkan informasi, kita juga harus belajar dan juga mengingat sesuatu. Terus selanjutnya kita juga harus bisa sih bagaimana kita merasa dan termotivasi.
terus bagaimana kepribadian terbentuk, hingga apa sih yang menyebabkan gangguan psikologis. Sementara itu, akan kita kupas dengan pendekatan-pendekatan yang menarik dan juga beragam, karena ternyata para ilmuwan psikologi pun tidak selalu sepakat dalam memahami manusia. Nah, disinilah kita akan berkenalan dengan berbagai mazhab atau aliran-aliran psikologi. Tadi kita juga udah bahas ya, bahwasannya di psikologi itu tuh banyak banget aliran-alirannya, karena ya ahli psikologinya juga banyak. Maka metode-metode dari tokoh-tokoh psikologi juga banyak, karena ya tokoh-tokohnya juga banyak ya, jadi aliran-alirannya tuh banyak gitu. Tapi kita gak bisa memandang bahwasannya aliran ini tuh salah atau benar ya. Kita jangan sampai menilai gitulah aliran itu kayak salah, aliran itu benar. Kita gak boleh sampai menyalahkan atau membenarkan suatu aliran gitu ya. Nah, di sini tuh ada yang bakalan aku bahas atau yang bakalan kita bedah bersama-sama itu tuh ada 5 mazhab. Yang pertama adalah psikoanalisis, yang kedua ada behavior, yang ketiga ada humanistik, yang keempat ada kognitif, dan juga yang kelima itu tuh adalah biologis. Nah, masing-masing dari aliran itu tuh punya cara pandangnya sendiri. Ada yang percaya bahwa perilaku manusia itu tuh dipengaruhi oleh masa kecil dan juga alam bawah sadar kita. Ada juga yang bilang bahwasannya lingkungan itu tuh akan membentuk kita, sehingga lingkungan itu tuh merupakan salah satu aspek yang penting karena bisa membuat kita tuh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya, sehingga faktor lingkungan ya sangat dipengaruhi. Terus ada juga yang bilang kalau manusia itu tuh punya kebebasan memilih dan potensi untuk berkembang. Tentu manusia punya kebebasan untuk memilih, tapi mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka pilih. Jadi kita jangan sampai meninggalkan sebuah tanggung jawab, karena ya kalau kita bebas ya kita harus mempertanggungjawabkan. Justru menurut saya pribadi ya, kebebasan itu tuh merupakan salah satu potensi untuk kita berkembang atau menggali apa sih yang diri kita punya, atau skill apa sih yang diri kita punya tuh. Nah, tapi tentu ya, kalau kebebasan itu tuh harus dipertanggungjawabkan ya. Itu tuh salah satu garis besar ya, bahwasanya kebebasan adalah tanggung jawab dari dalam diri kita. Oke. Dan serunya ya, semua aliran ini tuh saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak ada yang sepenuhnya benar dan tidak ada yang sepenuhnya salah. Kita justru belajar bagaimana sih manusia itu tuh dilihat dari banyak sisi, tidak hanya satu sudut pandang saja, melainkan sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga ya itu karena manusia itu kan kompleks gitu. Kalau misalnya kita cuman melihat dari satu sisi aja, ya nggak akan cukup. Nah, jadi psikologi itu tuh mengajarkan kita untuk berpikir secara ilmiah. Artinya apa sih? Nah, kita diajak untuk tidak gampang menyimpulkan atau kayak asal menilai orang aja gitu. Kayak intinya mah jangan sampai kita tuh menilai orang dari cover gitu ya. Itu jangan ya, itu gak boleh ya. Terus dan kita juga harus berani mengajukan pertanyaan kritis ya. Kita harus berpikir kritis, kayak bagaimana sih menelitinya, apakah penjelasan ini tuh logis dan bisa diuji. Nah, itu kita harus memiliki pertanyaan yang logis gitu ya. Oke. Terus selain itu juga kemampuan ini tuh sangat penting gitu ya. Kemampuan berpikir logis itu tuh sangat penting guys, apalagi ya di zaman sekarang dimana kita tuh gampang banget ya, mudah banget untuk mendapatkan informasi gitu ya. Terus informasi itu tuh gampang menyebarnya gitu ya. Tapi kan kalau kita udah mendapatkan informasi itu tuh kan kita nggak tahu benar apa salahnya. Nah, makanya ya kita tuh dengan adanya bekal psikologi, kita bisa jadi pribadi yang lebih empati
dan juga bijak terhadap orang lain, dan juga apa sih yang kita terima dari orang lain. Jadi jangan sampai kita tuh kayak menjudgment gitu ya, ih dia mah kayak gitu, ih informasinya ini mah buruk. Kita jangan sampai punya rasa seperti itu ya guys. Oke. Terus ada salah satu contohnya ya, biar kita tuh kayak mudah dipahami gitu ya. Nah misalnya nih, kita tidak hanya mengatakan, atau ketika kita melihat orang lain, dia tuh kayak auranya tuh kayak pemarah banget gitu loh. Kita jangan sampai kayak memprediksikan bahwasannya orang tersebut itu kayak dia mah pemarah, jangan dideketin nggak mau, nanti dia marah-marah gak jelas. Kita nggak boleh sampai menafsirkan bahwasannya dia itu pemarah gitu. Nah kita harus belajar atau mencari tahu kenapa sih seseorang ini tuh bisa mudah marah. Apakah karena faktor genetik, pengalaman masa kecilnya, atau bahkan faktor lingkungannya. Nah kita harus mencari tahu gitu ya, kenapa seseorang itu tuh bisa bersikap seperti itu. Jangan sampai kita menilai, oh dia mah sombong gitu, gak mau aku mah sama dia, deket-deket sama dia. Jangan sampai ya guys. Atau misalnya ketika kita melihat teman kita yang susah untuk belajar, terus kita langsung pikir, ih dia mah malas belajar, dia mah malas ngafalin, apa-apa minta ke temennya, minta foto ke temen-temennya. Kita jangan sampai memiliki perspektif yang kayak gitu ya guys. Karena bisa jadi dia tuh pengen memahami gitu ya, pengen memahami pelajaran itu atau mata kuliah itu tuh, tapi ada hambatan kognitif, atau ada tekanan psikologis, atau juga motivasinya yang rendah. Ya kita kan gak akan tahu minat bakat dia tuh di apa, dia menyukai pelajaran apa. Kita gak bisa dong, ih dia mah pemalas. Ya bisa jadi dia tuh malas itu tuh ya karena dia tuh motivasinya tuh rendah, atau hambatan kognitif. Kita gak akan pernah tahu ya keadaan orang-orang. Dan yang paling penting dari mata kuliah psikologi umum ini tuh, kita akan melatih untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, peka, dan juga bijaksana, baik terhadap diri sendiri ataupun orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi ketika kita ingin melihat sosok orang atau perilaku orang itu tuh, kita nggak bisa main menghakimi gitu ya. Jadi kita harus lebih mampu mendengar dengan empati dan lebih terlatih untuk melihat manusia itu tuh dari berbagai sudut pandang secara utuh dan juga ilmiah. Jadi kayak jangan melihat sepintas dua pintas aja, itu mah kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau kita udah dekat, nah mungkin ketika kita ingin mengetahui perilaku seseorang, kita harus lihat dulu, oh dia tuh ternyata pengalamannya kayak gini, oh ternyata dia tuh lingkungannya kayak gini. Jadi kita jangan menjudgment orang-orang gitu ya, apalagi yang gak kita kenal gitu ya. Nah setelah kita tahu bahwasannya psikologi ini tuh adalah ilmu yang mempelajari manusia secara ilmiah, nah mungkin sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Bagaimana sih cara para ilmuwan psikologi itu tuh memahami perilaku manusia? Nah, apakah cukup hanya dengan observasi saja, atau ada cara pandangan tertentu? Nah, jawabannya itu adalah para psikologi menggunakan mazhab-mazhab atau aliran-aliran tersendirinya. Atau kayak ibaratnya tuh kayak kacamata yang membantu kita tuh untuk melihat dan memahami perilaku dan pikiran manusia. Jadi setiap mazhab ini tuh kayak fokus pada metode, cara berpikir, dan juga fokus pada apa sih yang pengen mereka gali terkait manusia yang berbagai gitu ya, berbagai yang unik gitu ya, yang kompleks. Itu kita gak bisa hanya menggunakan satu metode saja. Makanya di sini banyak banget di psikologi itu tuh aliran-aliran dalam psikologi, karena ya manusia juga kompleks, maka kita membutuhkan sudut pandang atau pendekatan yang banyak gitu ya, bukan yang banyak ya, yang dapat
bukan dapat dimudahkan ya, dapat memberikan pandangan gitu atau perspektif gitu ya. Dan yang menariknya itu ya, tidak ada satupun atau yang 100% tuh benar atau salah. Justru, nah mazhab-mazhab ini atau aliran-aliran ini tuh semuanya saling melengkapi, saling ya punya koneksi gitu ya untuk memahami manusia yang kompleks itu. Nah tadi mungkin kayak teman-teman kayak bertanya, mazhab itu tuh apa sih? Jadi mazhab itu tuh adalah pendekatan atau cara pandang para ilmuwan dalam memahami jiwa dan juga perilaku manusia. Jadi mazhab ini tuh benar, mazhab ini tuh banyak banget ya. Nah, oke. Jadi setiap mazhab itu tuh punya sudut pandangnya masing-masing. Ada yang lebih fokus pada pikiran sadar, ada yang percaya bahwa hal-hal yang enggak kita sadari itu tuh lebih berpengaruh, ada yang percaya bahwa perilaku bisa dibentuk lewat lingkungan, ada juga yang menekankan pentingnya pilihan dan juga makna hidup. Itu tergantung aliran-alirannya. Makanya aliran-aliran psikologi ini tuh gak ada yang benar dan yang salah, melainkan saling melengkapi dan memiliki koneksi satu sama lain. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan beberapa mazhab utama yang sering jadi dasar dalam ilmu psikologi. Bukan cuma teorinya saja, tapi juga akan aku kasih ya contoh-contohnya supaya kayak kita tuh kayak bisa lihat gimana sih mazhab itu tuh bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang pertama adalah mazhab psikoanalisis. Nah, kalian pernah gak sih kayak, kenapa ya aku tuh kadang ngerasa sedih banget, tapi gak tahu sebabnya apa. Ya tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba ketika orang lain nyapa tuh kita tiba-tiba langsung murem, marah, mood. Padahal kita gak tahu penyebabnya apa. Atau kok aku mimpiin mantan terus ya, padahal aku udah move on. Atau kenapa sih aku suka marah tiba-tiba padahal gak ada yang nyenggol. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang kelihatannya sepele tapi ternyata dalam banget loh. Jadi titik awal dari pendekatan psikoanalisis ini tuh merupakan pendekatan psikoanalisis. Jadi mazhab ini tuh pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, di akhir abad ke-19, intinya adalah apa yang kita pikir, rasakan, dan lakukan itu tuh enggak semuanya kita sadari. Kita punya yang disebutnya itu tuh adalah alam bawah sadar atau unconscious mind. Nah, disinilah banyak rahasia batin kita disimpan dalam trauma, hasrat, kecemasan, bahkan kemarahan. Nah, menurut Sigmund Freud, jiwa manusia itu tuh punya 3 bagian. Yang pertama adalah id. Id itu adalah sumber dorongan naluri. Id selalu senang-senang. Id pengennya tuh senang-senang tanpa memikirkan aturan. Contohnya nih, lapar, ya langsung pengen makan. Marah, aku pengen langsung mukul. Jadi itu tuh pengennya tuh kayak langsung gitu ya, gercep gitu, pengen, iya aku lapar nih hari ini, aku langsung makan, aku langsung go food, aku langsung suruh mama buat masak. Terus aku lagi kesel nih sama dia, aku bakalan langsung cari dia dan ngomong ke dia, aku lagi marah, penyebabnya tuh apa. Nah, yang kedua ada ego. Ego ini tuh sebenarnya si penengah yang realitas, dimana ego ini tuh kayak mempertimbangkan kenyataan dan mencari cara yang bisa diterima untuk memenuhi dorongan itu. Dan yang tiga adalah superego, dimana ini tuh bagian yang nyuruh kita tuh untuk mikir dulu, ini tuh bener gak sih
Atau ini tuh melanggar aturan gak sih? Jadi super ego tuh kayak menahan kita untuk melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah aktivitas yang itu tuh benar atau salah, merugikan orang lain, merugikan sendiri, atau enggak gitu ya. Nah, contohnya misalnya ya, bayangin nih, kamu tuh lagi lapar pas bulan puasa. Si itu tuh bilang, aduh, gue lapar banget, pengen makan sekarang juga gitu ya. Tapi super ego tuh dia bilang, kamu kan lagi puasa, jangan dong. Nanti kalau kamu batal puasanya, kamu harus mengkodok gitu ya. Nanti pas orang-orang makan, kamu gak makan gara-gara kamu puasanya bolong gitu ya. Terus si ego ini tuh bilang, ya udahlah, gue tunggu buka aja gitu ya. Terus kayak ego ini tuh kayak mengalihkan gitu loh kegiatan yang awalnya tuh dia lapar ke aktivitas yang bikin dia tuh kayak gak lapar, kayak melakukan aktivitas seperti nonton, baca buku, dan lain sebagainya. Nah, di dalam psikoanalisis ini tuh ada mekanisme pertahanan diri. Ketika kita menghadapi konflik batin, misalnya nih perasaan bersalah, cemas, takut, atau bahkan malu, bagian dari kepribadian kita yang disebut ego ini tuh berusaha untuk menjaga kita agar tetap stabil secara psikologis. Tapi caranya nggak selalu dewasa atau rasional. Sekali lagi, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri, semacam jalan pintas gitu ya. Nah, psikologi ini tuh untuk merendahkan stres atau konflik batin. Tapi ingat ya, mekanisme ini tuh bersifat tidak sadar atau unconscious. Maksudnya apa? Jadi kita sering nggak sadar kalau kita tuh lagi melakukannya gitu ya. Oke. Selanjutnya ada beberapa jenis utama mekanisme pertahanan yang dikembangkan Freud dan juga dikembangkan lebih lanjut oleh psikologi setelahnya. Yang pertama itu adalah represi. Represi ini adalah tekanan. Ketika pikiran atau kenangan yang terlalu menyakitkan atau memalukan ditekan jauh ke dalam alam bawah sadar, maka ya kita harus bisa melindungi kita dari stres berat yang bisa muncul kalau kita tuh harus mengingat hal itu terus. Contohnya nih ya, seseorang yang mengalami kekerasan waktu kecilnya, tapi tidak bisa mengingatnya sama sekali saat dewasa. Atau kayak kenangannya mungkin gak hilang, tapi terkubur dalam. Kayak dia tuh kayak gak mau mengingat hal itu atau kejadian itu. Tapi terkadang ya suka sometimes ada waktu dimana kita tuh akan mengingat itu lagi. Oke, yang kedua ada proyeksi. Proyeksi ini tuh terjadi ketika kita melemparkan perasaan kita kepada orang lain. Jadi kayak seolah-olah itu tuh mereka tuh yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu kita merasakan lebih baik dengan memindahkan emosi yang sulit kita terima. Jadi kita tuh kayak memindahkan emosi dari diri kita ke orang lain gitu ya. Misalnya nih ya, ketika seseorang yang diam-diam itu tuh kayak iri dengan temannya, tapi malah bilang, lo jangan dekat-dekat dengan dia deh, dia tuh iri banget tahu sama kita. Padahal sebenarnya dia yang bilang kalau misalnya dia tuh iri. Jadi kayak seolah-olah kamu jangan dekat sama dia mah suka iri, padahal dianya sendiri gitu ya, si orang tersebut yang bilang gitu ya. Terus yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini adalah mencari alasan logis atau pembenaran palsu untuk menutupi alasan emosional yang sebenarnya itu terjadi. Tujuannya adalah menghindari rasa malu, gagal, dan juga kecewa. Nih, contohnya ya, kalau misalnya kita lagi ujian, terus kita tuh kayak gagal dalam ujian itu, kita tuh kayak bilang, emang dosennya aja sih yang bikin soalnya susah banget, padahal kan aku udah belajar.
Padahal yang sebenarnya terjadi itu tuh kamu kurang belajar. Tapi ya kamu tuh yang menyalahkan dosen itu karena kamu gak mau menyalahkan diri sendiri. Jadi rasionalisasi ini tuh sering bikin kita tuh nyaman sementara, tapi bisa bikin kita gak berkembang kalau keterusan gitu ya. Terus yang keempat adalah displacement atau pengalihan. Nah, displacement ini adalah saat kamu melampiaskan emosi yang sebenarnya tuh dituju ke seseorang atau sesuatu, tapi malah diarahkan ke pihak yang lebih aman. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghindari konflik langsung ataupun yang berbahaya. Contohnya nih, kamu lagi dimarahin dosen gitu ya, tapi kamu tuh nggak bisa marah balik karena takut. Akhirnya ya kamu pulang dan marah ke teman kosan kamu atau ke orang tua kamu gitu ya. Jadi displacement ini tuh kayak ledakan emosi yang salah alamat gitu ya. Yang harusnya kita marah ke dosen, malah dilemparin marah itu tuh ke teman kita gitu ya. Jadi dalam mekanisme ini tuh yang dikemukakan oleh Freud, di mana mekanisme pertahanan diri ini tuh seperti alarm otomatis dalam pikiran kita. Kadang melindungi, tapi juga bisa menjebak terhadap diri kita gitu ya. Dengan belajar psikologi, kita jadi lebih sadar gitu loh. Oh, ternyata sebenarnya ini tuh aku lagi melampiaskan atau meneteskan sensasi banget gitu, atau mungkin aku lagi displacement, dan dari kesadaran itu kita bisa mulai merubah sikap kita gitu. Nah, tentu dalam setiap aliran atau mazhab itu tuh memiliki kelebihan dan juga kritik ya. Nah, kelebihan dalam psikoanalisis ini tuh dimana kelebihannya itu adalah membuka pemahaman bahwa perilaku manusia itu tuh gak sesederhana yang terlihat. Banyak yang disembunyikan di bawah kesadaran kita. Jadi kayak kita tuh kayak sebenarnya mungkin kelihatannya manusia itu tuh ya simple aja. Kadang ya pemikiran kita ya ikut campur sehingga kita tuh mendeskripsikan orang itu tuh secara kompleks. Terus selain itu tuh kayak kelebihannya itu tuh jadi dasarnya itu tuh kayak berkembangnya terapi psikodinamik dan juga konseling modern. Nah, selanjutnya adalah menekankan pentingnya pengalaman masa kecil sebagai pembentukan kepribadian. Di mana pada poin ini tuh bahwasannya pengalaman masa kecil itu mempengaruhi perilaku kita ke depannya atau cara kita berkembang gitu ya. Nah, adapun kritiknya itu banyak teorinya yang gak bisa diuji secara ilmiah karena yaitu alam bawah sadar, terus dream, dan juga simbol-simbol. Terus yang kedua itu adalah di mana psikoanalisis ini tuh cenderung terlalu fokus pada seksualitas dan masa kecil yang kadang nggak relevan di semua kasus. Terus pendekatannya tuh lama dan bisa terlalu subjektif kalau nggak dikombinasikan dengan pendekatan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah mazhab behavior, di mana mazhab behavior ini tuh adalah mazhab psikologi yang fokus pada apa yang ada di dalam pikiran. Jadi fokus ini tuh bukan pada apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi apa yang bisa diamati secara langsung. Yang bisa diamati kan perilaku kita ya. Nah, tokoh utamanya itu ada B.F. Skinner ya. Kalau kalian tahu di dalam psikologi kepribadian itu kita mempelajari tokoh-tokoh ya, salah satunya adalah Skinner ya. Nah, menurut behaviorisme kita itu tuh kayak nggak perlu ribet mikirin apa isi pikiran seseorang. Yang penting itu adalah apa yang dia lakukan dan apa penyebabnya. Apa yang kita lakukan, misalnya kita nakal, penyebabnya kita nggak disukai sama orang-orang. Terus kalau kita pintar, kita disukain sama orang-orang. Bahkan
orang yang nggak kenal itu tuh jadi orang yang nggak kenal tuh tahu gitu siapa kita gitulah. Nah, behavior ini tuh percaya bahwasannya lingkungan itu tuh membentuk perilaku manusia. Jadi bukan alam bawah sadar gitu ya, bukan keinginan batin. Nah, kalau kamu bisa mengontrol stimulus dan koneksinya, kamu bisa memprediksi dan juga mengubah perilaku. Nah, di sini ada konsep utama behaviorisme. Ada 3 ya konsep utama behavior itu tuh. Nah, yang pertama adalah stimulus respon atau kita sebut sebagai CR. C adalah stimulus, R itu adalah respon gitu ya. Nah, semua perilaku itu tuh adalah hasil dari respon terhadap stimulus tertentu. Nah, contohnya misalnya ketika bel berbunyi, nah semua siswa berarti ya harus masuk kelas. Karena ketika bel berdering, otomatis guru akan masuk ke dalam kelas kita dan pembelajaran akan segera dimulai. Yang kedua adalah penguatan. Nah, penguatan itu bisa kita sebut sebagai reinforcement. Dimana ini tuh diperkenalkan oleh Skinner ya. Nah, Skinner bilang bahwasannya perilaku itu tuh bisa diperkuat atau dibiasakan dengan hadiah atau dihindari dengan hukuman. Jadi ada 2 jenis ya, ada reinforcement positif dan juga negatif. Nah, yang positif ini tuh kayak kita tuh dikasih hadiah gitu ya. Kalau misalnya kita rajin, kita itu akan mendapatkan hadiah gitu ya. Atau ketika kita menang mendapatkan sesuatu, nah kita tuh akan mendapatkan hadiahnya. Nah, sedangkan kalau negatif itu tuh adalah menghilangkan sesuatu yang bikin gak enak kita. Jadi kayak kita tuh kayak pengen terbebas dari sesuatu yang gak bikin kita tenang gitu ya. Nah, konsep yang ketiga itu ada hukuman atau punishment, di mana punishment ini tuh bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan oleh suatu individu. Nah, bisa berupa amarah, larangan, ataupun konsekuensi. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya bel sekolah masuk, contohnya anak kecil dan permen misalnya. Anak tuh merengek misalnya nih. Anak itu tuh merengek di supermarket gitu ya. Karena mereka lagi berbelanja. Lalu ibunya kasih permen supaya anak itu tuh diam. Terus apa yang terjadi? Si anak bakalan belajar kalau aku merengek, maka aku dapat permen gitu ya. Maka kalau misalnya dia merengek juga, maka dia akan dapat permen gitu ya. Oke, selanjutnya kelebihan pada masa behavior ini tuh ilmunya itu tuh tinggi sehingga semua ini tuh bisa diukur dan juga diuji. Yang kedua adalah banyak dipakai dalam terapi perilaku, pembelajaran di kelas, bahkan iklan juga itu sering dipakai. Dan yang terakhir adalah fokus pada perubahan nyata dan terukur. Nah, kritiknya itu terhadap behavior ini tuh kayak terlalu menyederhanakan manusia. Jadi manusia ini tuh dianggap seperti mesin stimulus respon. Padahal kita juga punya perasaan, punya motivasi, punya kesadaran. Tapi ya emang gak kelihatan, ya karena cuma kita aja yang tahu. Terus yang kedua adalah mengabaikan proses internal, dimana behavior itu enggak tertarik sama hal-hal seperti pikiran, niat, dan emosi yang justru ya itu tuh merupakan salah satu hal atau aspek yang penting dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita akan menjelaskan mazhab yang ketiga adalah mazhab humanistik. Apa sih mazhab humanistik ini tuh? Nah, mazhab humanistik ini tuh muncul sebagai reaksi dan pendekatan psikoanalisis yang dianggap terlalu gelap. Jadi kayak fokusnya tuh pada konflik batin. Dan behavior ini tuh yang dianggap terlalu kaku karena ya fokusnya tuh pada perilaku yang bisa diamati saja. Nah, mazhab ini tuh memandang manusia sebagai makhluk baik, unik, dan punya potensi diri untuk berkembang secara optimal. Nah, adapun tokohnya itu Maslow.
Dimana Maslow ini tuh dikenal sebagai atau dikenal dengan hierarki kebutuhannya. Nah, konsep utama dalam humanistik ini tuh ada empat ya, maaf. Ada empat. Yang pertama itu, manusia punya potensi bawaan untuk berkembang atau self-actualization. Dimana kita semua pada dasarnya ingin menjadi atau ingin memiliki potensi atau versi terbaik dalam diri kita. Ya kita kan nggak mau ya kalau misalnya kita tuh ya jelek-jelek terus, kita tuh ya pengen berkembang, sehingga kita tuh membutuhkan versi yang ideal atau ya versi terbaik dari dalam diri kita. Nah, yang kedua itu adalah kesadaran diri itu penting. Manusia itu tuh selalu sadar atas pilihannya, tindakannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ya kesadaran juga membutuhkan tanggung jawab ya, karena kita sadar apa yang kita lakukan ya kita harus mengetahui tanggung jawab atau konsekuensinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah pengalaman subjektif atau valid ya. Nah, pada pengalaman ini tuh kayak seseorang itu tuh memandang dunia itu tuh sangat penting, sangat amat penting, walaupun tidak bisa diukur secara ilmiah, karena ya dunia itu tuh luas, kita nggak pernah tahu dunia di berbagai country atau another country atau di negara itu tuh kan berbeda ya, sehingga kita nggak bisa memandang dunia itu tuh dalam sekejap saja. Kita harus mengetahui dunia luar. Nah, yang keempat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan juga penerimaan. Dimana manusia itu tuh ternyata butuh diterima tanpa syarat agar bisa tumbuh sehat secara psikologis. Ya karena manusia itu tuh pengen memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan di dalam keluarganya, dalam lingkungannya. Karena ketika kasih sayang dan penerimaan itu hilang, maka individu itu tuh susah untuk membentuk perilakunya gitu ya. Karena ya kalau kita disayang, kita diterima dalam lingkungan, kita justru dapat lebih mudah untuk menggali potensi diri kita gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hierarki atau kebutuhan Maslow. Nah, Maslow menyusun kebutuhan manusia itu tuh dalam bentuk piramid. Nah, yang pertama itu adalah psikologis, kayak makan, minum, tidur. Nah, yang kedua adalah keamanan, kayak tempat tinggal dan juga stabilitas. Nah, yang ketiga adalah sosial, di mana sosial itu kita tuh butuh cinta, relasi, dan juga pertemanan. Karena kita bukan makhluk individu, sehingga kita harus bersosialisasi gitu ya, pada ya namanya juga sosial ya, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, yang keempat itu adalah penghargaan. Nah, dimana kita tuh percaya pada diri sendiri dan merasa dihargai gitu ya. Dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri, dimana ini tuh adalah kayak kita tuh menjadi diri sejati gitu ya, kayak mencapai potensi yang penuh karena kita tuh sudah memiliki relasi dan juga kepercayaan diri, sehingga kita tuh kayak bisa menjadi diri sejati atau manusia yang sejati terhadap dirinya sendiri tanpa mengubah kesempurnaan di mata orang, atau kayak menerima atau memberikan kesempurnaan di mata orang lain. Misalnya nih ya, sekolah yang baik itu tuh bukan cuma soal nilai, tapi sekolah yang mengikuti pendekatan humanistik itu tuh bisa juga memperhatikan kebutuhan psikologi siswa, kayak rasa dia diterima, dia dihargai, dan diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi ya bukan cuma soal nilai ya hanyalah angka gitu ya, tapi potensi yang ada di dalam diri kita juga itu tuh sangat penting untuk memiliki atau mengasah skill yang ada di dalam diri kita. Nah, terus selanjutnya contohnya orang tua yang suportif, dimana ketika anak yang tumbuh di lingkungan dengan penuh cinta dan dukungan yang tanpa syarat, biasanya anak ini tuh dia akan percaya diri dan berkembang secara sehat ya, karena dia disayang, terus disupport apa yang ada di dalam diri dia dan apa kelemahannya. Mereka tidak akan pernah merasa kekurangan gitu ya, mereka akan terus menggali potensi atau skill yang si anak itu miliki.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan juga kritik terhadap mazhab humanistik ini tuh. Nah, untuk kelebihan mazhab humanistik ini tuh, di mana mazhab ini tuh menghargai martabat dan kebebasan manusia, kebebasan untuk memilih, berkembang, namun harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah menekankan pentingnya makna hidup dan juga pertumbuhan. Terus banyak digunakan dalam pendidikan, konseling, dan juga pengembangan diri. Selanjutnya adalah kritik terhadap humanistik, di mana humanistik ini tuh terlalu idealisasi atau idealis. Tidak semua orang itu bisa mencapai aktualisasi diri karena ya realitas hidup itu kadang terlalu berat untuk mereka jalankan gitu. Terus yang kedua itu ada kurang ilmiah. Jadi kayak banyak konsepnya tuh yang sulit diukur secara objektif. Misalnya nih kayak kasih sayang tanpa syarat sama aktualisasi diri. Nah, selanjutnya adalah mazhab kognitif, di mana mazhab kognitif ini tuh adalah menekankan bahwa cara kita berpikir mempengaruhi perasaan dan juga perilaku kita. Nah, fokusnya itu adalah pada proses mental internal, seperti persepsi, ingatan, perhatian, bahasa, penalaran, dan juga pemecahan masalah-masalah. Nah, konsep utama mazhab kognitif ini tuh, jadi manusia ini tuh merupakan pemroses informasi. Sama seperti komputer. Kita menerima informasi, terus memprosesnya, lalu menghasilkan respon. Nah, selanjutnya adalah apa yang kita pikirkan adalah menentukan apa yang kita rasakan. Nah, pikiran, emosi, sehingga memunculkan perilaku. Ya. Nah, selanjutnya adalah skema kognitif, di mana pada skema kognitif ini tuh kita menyimpan pengalaman dalam peta mental atau skema, dan itu tuh adalah supaya kita tuh dapat mempengaruhi cara kita menafsirkan dunia. Nah, selanjutnya adalah contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, kalau kamu merasa gagal ujian, mungkin kayak kamu berpikir bahwasannya, aku mah bodoh, aku gak akan pernah sukses. Tapi kalau kamu berpikir, aku cuman kurang belajar, berarti ya kita harus belajar lebih giat gitu ya. Jangan sampai ketika kita merasa gagal ujian itu kita bahkan menurunkan motivasi. Justru kalau misalnya kita mendapatkan kegagalan, harusnya potensi untuk berkembangnya atau motivasi belajarnya itu tuh akan semakin meningkat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan juga kritik terhadap mazhab kognitif, di mana kelebihannya itu tuh adalah membawa psikologi kembali ke proses mental yang kompleks dan juga penting. Terus banyak aplikasinya dalam terapi, pendidikan, pengembangan AI, bahkan desain teknologi juga banyak gitu ya diaplikasikannya. Terus pada kelebihannya juga terbukti sangat efektif untuk mengatasi gangguan seperti depresi dan juga kecemasan. Adapun kritik terhadap mazhab kognitif ini tuh kadang terlalu mekanis dan mengabaikan aspek emosi dan konteks sosial. Dan ini tuh kayak tidak semua proses mental itu tuh bisa diukur atau diamati secara langsung. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mazhab biologis. Nah, pada mazhab biologis ini tuh kita bisa melihat bahwasannya proses biologis itu tuh seperti struktur otak, neurotransmitter, genetik, hormon sangat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan juga perilaku kita. Nah, konsepnya itu tuh ada 4 konsep utama pada mazhab biologis. Nah, yang pertama, otak sebagai pusat pengaturan, di mana otak dan sistem saraf pusat itu tuh memainkan peran penting atau peran utama dalam mengatur semua perilaku dan juga perasaan kognisi kita. Yang kedua adalah transmitter dan hormon, di mana ini tuh adalah proses kimiawi dalam otak seperti produksi dopamin, serotonin, adrenalin, dapat mempengaruhi mood, motivasi, dan respon kita gitu. Yang ketiga adalah genetik dan juga perilaku, di mana gen juga sangat berperan loh dalam menentukan potensi perilaku kita. Jadi sifat atau kecenderungan tertentu itu tuh
dapat meningkatkan potensi kita. Misalnya, kalau kita kecenderungan untuk mengalami kecemasan atau depresi itu tuh ternyata dapat diwariskan. Atau kayak kepintaran, itu juga merupakan salah satu gen ya. Dan yang terakhir adalah lateralitas otak, di mana fungsi otak itu tuh terbagi antara sisi kanan dan juga sisi kiri gitu. Otak kita tuh lebih fokus pada logika dan juga analisis, sementara otak kanan itu lebih fokus pada kreativitas dan juga emosi. Jadi otak kanan dan otak kiri tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun keduanya itu tentu memiliki fungsi yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, kelebihan pada mazhab ini tuh adalah memberikan penjelasan ilmiah yang kuat tentang hubungan antara otak dan juga perilaku. Yang kedua adalah berperan besar dalam terapi medis untuk melihat gangguan mental seperti pengobatan dengan obat-obatan atau intervensi bedah. Selanjutnya adalah banyak digunakan dalam psikiatri dan juga psikologi forensik. Adapun kritik terhadap mazhab biologis ini tuh terlalu fokus pada aspek fisik dan mengabaikan faktor psikologis atau sosial. Dan kritik yang terakhir itu adalah terkadang sulit untuk memahami perilaku manusia hanya dari sisi biologis, karena ya banyak faktor lain yang ikut berperan seperti pengalaman hidup dan juga lingkungan sosial. Nah, kesimpulannya, dalam menggabungkan semua mazhab itu tuh, ternyata semua mazhab itu tuh yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa psikologi adalah ilmu yang sangat beragam dan juga kompleks. Setiap mazhab, mulai dari psikoanalitik, behavior, kognitif, biologis, hingga humanistik, menawarkan pendekatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan perilaku dan juga proses mental. Nah, pada mazhab psikoanalitik, di mana menekankan pentingnya konflik batin dan juga pengaruh ketidaksadaran dalam membentuk perilaku manusia. Yang kedua adalah mazhab behaviorisme. Mazhab behaviorisme ini tuh lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati dan pengaruh lingkungan dalam proses belajar. Yang ketiga adalah mazhab kognitif, di mana pada mazhab ini tuh berfokus pada proses mental internal dan bagaimana sih pemikiran itu tuh mempengaruhi perasaan dan juga perilaku kita. Yang keempat, mazhab biologis, di mana mengajarkan bahwa faktor biologi seperti otak dan sistem saraf sangat mempengaruhi perilaku dan juga kondisi psikologis manusia. Yang terakhir, mazhab humanistik, di mana memberikan pandangan optimis tentang potensi manusia untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Namun, meskipun berbeda dalam pendekatan, semuanya berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia. Dalam praktiknya, psikologi modern seringkali menggabungkan elemen-elemen dari berbagai mazhab untuk menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada individu. Nah, kita sebagai mahasiswa psikologi harus dapat memahami berbagai mazhab atau aliran ini, karena penting loh untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perilaku manusia itu tuh dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dengan mengetahui pendekatan-pendekatan ini, kita dapat lebih efektif dalam menangani masalah psikologis, membantu orang lain, dan juga mengembangkan potensi diri kita. Psikologi bukanlah ilmu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan pemahaman kita yang lebih dalam tentang manusia. Dengan begitu, kita dapat lebih bijaksana dalam melihat beragam sisi kepribadian dan masalah psikologis, serta memiliki pendekatan yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan hidup. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan juga pemahaman mendalam tentang dunia psikologis, serta membentuk kita untuk lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dan juga hal-hal yang mungkin kalian atau teman-teman kurang pahamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semuanya.